menggunakan diversion, teleportation tadi dan juga nantinya akan membawa Kufra dan Natalia yang di ban di game yang ketiga ternyata akan diamankan oleh Baloyski sebagai last pick-nya. Come on, Vin, tunjukkan Tyrant Revenge plus Flicker. Nah itu sih. And then Tyrant Rage. Ini yang kita tunggu-tunggu untuk game yang ketiga. Please, satu game untuk RRQ. And then berlanjut sampai 3-2. Nah, kita berharap ini game untuk RRQ dari draftnya. Amin. Sudah kelar, kita lihat. 10 hero sudah di-pick. Mari kita berdoa bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tolong ini mah. Tolong ini mah comeback atuh Comeback 2 sama 3-2 gitu RRQ. Ulah upper gitu bracket. atuh, biar Indonesia mah di upper bracket aja. Yes, dan langsung saja kalau begitu kita berdoa bersama-sama. Untuk game yang ketiga kali ini berdoa untuk RRQ Hoshi. Dipersilahkan. Oke. Semoga tetap di upper bracket dan bisa comeback. Dan ini dia. Amin. Untuk game yang ketiga, RRQ Hoshi. Perwakilan Indonesia melawan Onyx PH. Langsung menuju Land of Dawn, inilah dia masih bersama dengan KB, Cornet dan juga Goni. Untuk memandu game yang ketiga 2-0 sudah dijalani. Dan ini seharusnya dan bahkan kita berharap akan menjadi 2-1 untuk teman-teman dari RRQ Hoshi. Mengingat kali ini bahkan Bang Sinnya sudah mulai di-engage dan kali ini di poking damage. Flicker pun sudah digunakan. Baloyski mengganggu banget ke arah gold lane-nya. Yes, dipaksakan untuk mengeluarkan Flicker di freeze lane. Yes, harus benar-benar ini pergerakan dari Baloyski memakai hero Natalia sekarang lebih rusuh tampaknya. Dan kita lihat dari anak-anak RRQ Hoshi, Bang Sin harus hati-hati. Ditemani sekarang oleh Finn-nya di arah top lane, Multiball digunakan. Masih mencoba untuk menahan minion ya. Harusnya ini didapetin sih untuk gerobak yang kedua, jangan sampai kehilangan lagi. Karena sudah di cover juga oleh seorang Finn. Nah ini dia nggak jadi recall. Oke. Dapetin. Aman sih harusnya. Sekarang pasifnya juga didapatkan dan bahkan untuk dari gerobaknya yang paling penting, benar banget. Dari goldnya yang paling tertinggi. Tapi R7 mencoba untuk men-zoning out pergerakan dari seorang Dlarski. Yang kali ini bahkan dari Baloyski-nya perlahan-lahan menuju ke arah bottom lane. Karena di sana ada Pitartle juga. R7 udah mulai terlihat. Bahkan Albert akan langsung menuju ke arah Skeltizard. Tapi Skeltizard-nya out of nowhere udah diamankan oleh Kairi. Aduh, sudah dibersihkan terlebih dahulu dan bahkan R7 untung saja masih bisa untuk melewati temboknya dan menuju ke arah turtle. Tapi lagi-lagi ini yang harus diwaspadai oleh anak-anak RRQ Hoshi, tanda seru merah yang sudah bermunculan. Flicker karena belakang dan suara Clay-nya terkena stun dan bahkan di sini langsung satu hit kembali dan langsung di retribution. Dapetin satu first blood ke arah seorang Baloyski. Dan kali ini kayaknya nggak bakal mau di zoning out karena Onyx PH kayaknya nggak bakal berani untuk bergerak tanpa adanya Natalia dan Dire Hit. Kali ini sudah diamankan untuk ROM item dari Baloyski, Goni. Wow, ini kalau ngelihat RRQ yang penting jangan sampai kemakan tempo teman-teman dari Onyx PH. Lagi dan lagi Nathan dan juga Natalia terutama. Duo Nata ini ngeselin kalau di early. Oke, Nata dan Nathan. Natalia dan Nathan. Natal dan juga Nathan. Ya. Benar. Inilah dia fun fact dari Snack Video juga. MPL ID Season 8 Lancelot dipakai Albert 6 kali dengan 4 kali kemenangan. 1 Maniac dan 1 Savage. Apakah kali ini akan muncul lagi momentum Savage dan bahkan dari Maniacnya Albert di game yang ketiga. Mengingat Turtle sudah mulai di setup dan bahkan ada pergerakan ke arah bagian gold lane. Bahkan kali ini lihat mirroring yang terjadi. Lihat Kairi dan Marky bahkan Baloyski memerotokkan, memporak-porandakan gold shield turret. Bang Vin sudah Tyrant Revenge dan tidak ada target kali ini yang connect karena tersisa gerobak uang gold saja. Yes, merelakan satu turtle dan langsung mirroring ke arah top lane-nya, tapi Kairinya di sana yang diincar dan langsung di-comment begitu saja. Finn dan juga langsung diamankan oleh Bang Sin-nya. Tapi lihat lagi-lagi ada hatred-nya tiba-tiba datang dan mudah dari strike-nya langsung menukarkan point kill-nya terhadap seorang Clay. Bang Sin hati-hati, masih ada smoke bomb dan masih bisa untuk cabut ke arah belakang dan mungkin saja di arah top lane-nya. Turretnya sudah sangat amat sekarat. Finn hanya bertemu di sana, masih dapetin pasifnya. Aduh, ini benar-benar Iya, buying time banget sih. Ngebuat dari Finn-nya keganggu banget, lihat tuh di mapnya. Ditempel diganggu lagi. Sengaja dia tahan
Dan benar-benar ngehitnya itu gila sih, ini ngebuang waktu Finn banget sih. Yes, biar dia nggak buru-buru untuk recall karena kali ini Finn udah level 5 menuju ke level 6 dan bakal jadi sebuah keunggulan. Marky udah mulai kelihatan. Lihat di depan sana dia bakal mungkin ditumpahkan Phantom Execution perfect banget dari Albert. Kali ini 3-1 mengamankan dari RRQ di early game-nya. Yes, come on, you can do it man. Pelan-pelan dapetin comeback-nya R7. Masih ada satu consecration yang dikeluarkan. Tidak perlu menggunakan satu flickernya. Masih bisa menahan untuk di arah bottom lane sendirian. Dan Bang Sinnya yang fokus untuk dapetin turret di arah top lane. Tapi Clay-nya di sana kadang-kadang makan. Oh my god, lagi-lagi dari seorang Finn dia bagus banget ke arah tengah. Dan langsung mendapatkan satu point kill. Walaupun di sana hatred lihat Albert langsung fokus ke arah tengah dan dapetin 2 point kill di arah mid lane RRQ. Ini dia early game yang dibutuhkan oleh RRQ. Bahkan timingnya pas banget untuk mengambil ke arah gold shield turretnya. Hilang begitu saja, mungkin bakal diamankan untuk di bagian mid lane. Tapi kali ini harus dipaksa untuk mundur. Albert bakal menuju ke arah Turtle Pit. Karena satu momen saja RRQ langsung mengungguli gold leading yang cukup jauh. 2000 gold Goni. Yes, kita lihat instant replaynya. Clay di sini posisinya out of position, tetapi coveran dari Finn sangat on time dan bahkan Beloyski harus hilang dan hatred dengan wings by wingsnya tidak mampu karena Albert dengan fast hand dan minionnya mampu secure kill ke arah Farsa. Timingnya pas banget untuk minions wave di arah tengah muncul puncture-nya dengan kita tahu updatean terbarunya ya, yang paling terbaru dari Lancelot tidak perlu menghit target yang sama ketika muncul di arah tengah, semuanya bisa dilakukan. Tapi kita lihat diversionnya dan langsung memberikan surprise dan tidak adanya orang karena tadi sudah mulai ada informasi. Tapi kita lihat skill-nya Scarlet dan langsung satu point kill, mega kill didapatkan. Satu puncher lagi dikeluarkan begitu saja. Marky Scarlet menuju double kill dan Albert ya mana ultimate itu dikeluarkan dan bahkan Marky-nya yang mencoba langsung ditumpuk oleh seorang Sin dan langsung di-trade begitu saja. Tidak ada flicker dan tidak bisa kabur kembali dan bahkan di sana juga harus di-trade kill 2 untuk 2 dan bahkan lagi Natalia aja sangat mengganggu dari seorang Beloyski. Yes, dan bahkan lihat yang terjadi. Clay-nya nggak bisa salah-salah untuk melakukan recall. Masih coba untuk dipantau terlebih dahulu. Finn mencari untuk Beloyski-nya yang kalah level kali ini dan bahkan perlahan-lahan ya. Ini RRQ Hoshi udah mulai mengembalikan temponya. Mereka masih mau main agresif karena Kairi mungkin yang nanti akan mereka targetkan. Tapi Marky-nya udah nggak bisa salah-salah untuk lewat. Dia bakal dengan cepatnya di take down. Apalagi tadi Bang Sin sampai dengan chase wave ke arah Harriet-nya. Yes. Ini dia. 7-3 kedudukan sementara 25 detik lagi menuju Turtle yang ketiga. Dan bahkan kita lihat Bang Sin-nya masih mencoba untuk farming sendirian di area bottom lane. Tapi lihat Esmeralda-nya cukup berani untuk melakukan cut minion di arah turret kedua dan 3 dari anak-anak RRQ Hoshi. Asli. Makro gaming dari Delars kita lihat dan Wind of Nature diamankan early untuk Kairi, sustainability. Bang Sin bakal dikejar, silent coming up, langsung ada Falling Star Moon juga, chase speed dibuka. Kali ini mencoba bertahan tapi ternyata interference langsung menumbangkan ke arah Bang Sin. Langsung di take down tapi Turtle akan dijadikan sebagai kompensasi bagi RRQ Hoshi. Turret pun sudah ditumbangkan. Clay udah mulai kelihatan di depan sana, langsung ada dispersion rotation dan kali ini Beloyski-nya juga udah mulai mengetahui pergerakan RRQ Hoshi 4 bergerak ke arah bottom lane. Ini bagaikan Little Wanderer yang bergerak satu map dari seorang Beloyski memberikan informasi mengenai posisi dari anak-anak RRQ Hoshi. Satu Terran Revenge belum berhasil di pop up dan tidak mau untuk dipaksakan lebih tepatnya. Karena kita lihat di sini dari Albertnya ingin mengamalkan satu purple buff milik seorang Kairi-nya. Dan langsung di retribution begitu aja. Lagi-lagi tanda seru selalu muncul di kepala anak-anak player RRQ Hoshi. Menandakan ini Little Wanderer berkerudung ya warna ungu nih si Beloyski. Benar-benar membuat pergerakan dari RRQ Hoshi dan bahkan Clay-nya juga harus berhati-hati. Yang baru saja Kupila langsung diincar di arah belakang dan langsung ditumbangkan begitu saja. Satu chase fade dan langsung ditumbangkan oleh seorang Albert. 1-1 sekarang tapi tidak ada objektif lainnya. Karena 50 detik lagi baru akan muncul Lord yang pertama. Dan untuk sekarang Goni di menit yang ke-8 menuju ke-9. Nah, apa yang sudah terjadi? Wow, ini kalau lihat Onyx PH meskipun mereka yang tertekan,
Tetapi sebenarnya mereka yang mengatur temponya ya. Dalam arti apa? Dalam arti mereka memang menurunkan tempo. Karena RRQ kalau dilihat di 8 menit pertama tadi masih sangat-sangat owning. Dari Lancelot-nya, tentunya Clay-nya juga. Dan kalau dilihat Baloyski bener banget kata Cornet, Little Wanderer gratis. Dan memang ngincernya cuman ke arah Clay. Kalau nggak Clay, dia nggak akan komit. Oh, Bang Sin kali ini bakal dikejar juga. Dan bahkan ada satu diversion. Halo semuanya, Albert coming up, Hatred! Ternyata tapi ada chase fade. Kairi mungkin yang akan dituju, tapi ternyata tidak sempat, langsung bubar jalan dari Onyx PH semuanya. Oh my god, Toki betoki dah itu atuh. Alay. Masih bisa untuk melakukan recall. Dan bahkan Baloyski yang sudah mulai kedetek, tapi belum adanya chase fade. Masih on cooldown, masih mencari posisi dari anak-anak Onyx PH. Walaupun Lord sudah mulai muncul, tapi ini tidak boleh dipaksakan terlalu terburu-buru oleh kedua tim. Bahkan dari RRQ juga, Albert yang sudah mendapatkan purple buff-nya dari Nathan ya. Lagi dan lagi. 2 purple buff. Langsung diamankan oleh Albert menuju ke arah Lord yang sudah ditarik. Mencoba untuk dapetin Lord-nya, penguasaan map di arah Lord, tapi 5 orang. Mau nggak mau, biar tidak adanya chase fade, tidak ada lagi tempat untuk berlari dari seorang Sin-nya. Mau nggak mau di commit 5 melawan 1, tapi ini membuka peluang untuk anak-anak RRQ melakukan Lord. Itu yang dilakukan sama Onyx PH ketika dia sadar. Ada informasi Sin-nya, nggak ada flicker, nggak ada escape ability. Mereka di arah Lord Pit-nya, hilangkan Sin-nya, dan mereka semua berkumpul. Jadi nggak bisa untuk kabur dari seorang Aldous. Ya benar banget. Dan kalau kita ngintip Bang lagi item, itu Dominance dan juga Enode sudah diamankan. Dan yang berarti apa? Delarski juga harus berhati-hati. Baloyski. Ternyata Clay menyelamatkan hari dari Albert yang hampir saja ditumbangkan. Tapi kali ini Tyrant Revenge, connect ke depan. Dan lihat Larski-nya di cover dengan sangat amat cepat. Plus kali ini bahkan untuk inner mid lane turret tidak tumbang sama sekali. Marky memaksa dengan satu pergerakan defensifnya. Dia di cover juga sama Hatred. Dan bahkan ingat ada Kairi di sini. Ada Nathan yang benar-benar mampu sebagai defender high ground. Marksman late game. Dia clear-nya cepat banget dengan super position. Benar banget, dan bahkan ini yang dilakukan oleh Onyx PH benar-benar ini pinter banget sih. Dia merelakan Lord, tapi mereka tahu apa yang harus ditukarkan ketika mereka harus kehilangan objektif Lord, dan mereka berhasil untuk mempertahankan walaupun harus kehilangan semua outer turretnya di arah atas, tengah maupun di arah bottom lane-nya. Oke, R7 kelihatan sepertinya sedikit Ionic Edge yang digunakan dari R7, dan kali ini jujur ya dari R7-nya emang belum tumbang. Finn-nya juga belum tumbang, tapi asalkan selama Clay dan Albert-nya masih ada, seharusnya ini masih jadi game RRQ Hoshi. Karena di link damage-nya bakal benar-benar hanya dikendalikan oleh area of effect dari dispersion rotation. Sisanya Albert bakal eksekusi dan chase fade. Baloyski udah ketahuan, dan bahkan ada 3 hero di sana. Happy birthday Baloyski. Langsung dihajar, dieksekusi dengan cepatnya kali ini. Chase fade dari Bang Sin membuka vision dari Onyx PH. Langsung ada pergerakan ke arah belakang Kairi, tapi kayaknya nggak bakal diloncatin sama Finn. Yes, itu yang mereka butuhkan. Dan akhirnya kita lihat juga ketika dari anak-anak Onyx PH. Karena kita tahu sebenarnya simple thing sih. Ini dari RRQ keunggulan menurut Cornet pribadi ya. Tim RRQ adalah permainan bush-nya atau ambush-nya, lihat yang dilakukannya. Tuh, posisi dari lihat mapnya teman-teman. Dia melakukan persembunyiannya. 3 posisi di 3 rumput yang berbeda, dan itu yang bisa menjadi keunggulan sebenarnya. Yang kita tahu MPL ID ketika bermain RRQ selalu memanfaatkan rumput, tapi ketika ada Baloy Wanderer yang selalu memberikan informasi ke Onyx PH, memberikan vision tambahan, dan langsung saja kita lihat ada satu lagi chase fade-nya membuka kembali posisi-posisi dari anak-anak Onyx PH, dan tampaknya dari Baloy Wanderer masih terlalu jauh, nggak bisa langsung di-commit oleh anak-anak RRQ Hoshi. Dan tidak kalah juga tentunya ada Sin Wanderer ya dengan chase fade. Langsung ketahuan semuanya walaupun hanya untuk beberapa detik, tapi
50 detik lagi menuju untuk ke Lord yang kedua. Apakah akan ada penculikan yang terjadi? Akankah ada kontes juga untuk team fight-nya? Karena Onyx PH lihat 3 hero defendernya benar-benar kuat banget. Emang sengaja pengen ngedrag game ini ke late game. Tapi Baloyski juga masih belum ketahuan. R7 dalam ancaman walaupun sedikit dealing damage-nya. Clay juga kali ini harus lebih berhati-hati. Vinnya udah mulai ketahuan juga. R7 tidak mau terlalu melakukan komitmen mengejar ke arah seorang Baloyski. Yes, 20 detik lagi menuju Lord yang terhormat akan muncul di Lane of Dawn. Untuk Lord yang kedua, tapi kita R7 ya masih cukup sabar, santuy aja, tidak perlu mengeluarkan satu flicker. Dan bahkan kita lihat juga di arah Lord 6 detik lagi sudah mulai muncul. Mau dipaksakan untuk dapetin Lord atau tidak? Kita lihat di zoning terlebih dahulu, dirapihkan dulu lane-nya. Dan harus ya ini Baloy Wanderer-nya ini harusnya di shutdown dulu nih. Gue udah mulai liatin pergerakan dari Natalianya yang mencoba untuk memberikan informasi mengenai posisi-posisi dari sang raja yang mungkin akan ketahuan dengan menggunakan chase fade-nya. Mau diterbangin atau tidak? Tidak, ternyata masih ditahan oleh seorang Bangsin. Dan bahkan belum ada diversion kali ini. Vinnya udah mengeluarkan Tyrant Revenge. Dlarsky langsung ke-trigger dengan cepatnya. Dlarsky masih punya Purify dan bahkan ada satu Feather Asteroid membubarkan pasukan RRQ Hoshi. High ground defendernya benar-benar memporak-porandakan formasi depan. Tapi Bangsin melakukan push di arah bottom lane. Dia tahu dia bisa hadir dengan Chase Fade. Lihat lagi Tyrant Revenge-nya. Apakah bakal langsung dilontarkan? Tapi enggak kayaknya. Vin kali ini masih benar-benar mengendalikan Lord yang kedua. Dan Onyx PH kayaknya bakal reset tanpa harus mengkontes dari Lord-nya. Lord sudah dapatkan. Ini waktunya RRQ Hoshi, come on, satu game. Dan bahkan kita lihat Baloy Wanderer-nya sudah langsung di shutdown. Tidak ada lagi. Untuk Natalianya tidak ada informasi mengenai posisi-posisi pastinya dari tim RRQ Hoshi. Dan bahkan kita lihat Lord sudah mulai berjalan di arah bottom lane-nya. Yes, dan ini akan menjadi Lord penentu juga karena udah di atas menit ke yang ke-12. Lord yang kedua akan nabrak, akan ngedash ya untuk saat ini. Apakah bakal di-defend dengan 10 detik lagi tanpa hadirnya Baloyski? Tyrant Revenge, flicker ready. Apakah bakal langsung dilakukan kali ini montage-nya? Belum. Bahkan Vinnya masih menahan di dinding depan. Langsung ada pergerakan dari Feather Asteroid. Lihat Kairinya fokus ke arah Lord-nya. R7, dia hanya mencoba untuk men-zoning-zoning saja. Ada smoke bomb, slow effect, dan bahkan Tyrant Revenge dikeluarkan. Kali ini masih ada Falling Star Moon. Lihat damage-nya. Haters-nya juga dalam keadaan sekarang. Phantom Execution tidak mampu untuk menghentikan pergerakan. Albert bahkan dipaksa untuk mundur. Lihat markinya dengan Summon Force. Dia benar-benar bertahan untuk di base-nya. Bahkan Baloyski halo kameramen. Clay. Halo kameramen. Halo. Nah, itu Baloyski-nya menumbangkan 1 dan bahkan bakal jadi 2. Double kill diamankan oleh Onyx PH kali ini. What happened? Wah, aduh, ini harus kehilangan 2 orang, Clay dan juga R7. Ketika mereka sudah dapetin 2, ini bertarik di arah tengah dan juga di arah bottom lane-nya. Tapi kita akan melihat ini tidak bisa langsung dipaksakan juga sih dari Lord barusan. Karena kita tahu high ground defender-nya dari seorang Parsia. Dan bahkan Finn-nya hanya mencoba untuk membuka map-nya. Masih bisa untuk cabut ke arah belakang pelan-pelan. Tapi damage dari Kairi-nya terlalu menyakitkan. Mencoba untuk bertahan. Diretribusi oleh Kairi. Super position tidak. Tepat untuk mengangkat ketek dari seorang Kufra. Dan tidak bisa langsung Tyrant Rage. Dan harus kehilangan tanknya dari arah Hoshi. Dan bahkan tidak terhentikan kali ini. Albert bahkan setengah darah Goni untuk 1v1 situation melawan Baloyski. Wow, 17 per menit pertandingan, actionnya non-stop. Dan kalau dilihat memang Onyx PH kuat banget high groundnya. Ada Farsa, ada juga Harith. Dan ini harus berhati-hati. Meskipun Harith lihat impactnya 2-2-2, tetapi damage deal yang ia keluarkan tuh sakit banget. Udah ada Holy Crystal yang udah diamankan. Dan dengan BOD sudah diamankan oleh Baloyski dan juga Kairi. Ini benar-benar posisi dari seorang Deden harus hati-hati, minimal ada coveran dari seorang Kufra. Oke, kali ini Bangsinnya udah mulai set up for team fight. Harusnya bakal jadi fight 5 lawan 5. Chase Fade yang kita nantikan tentunya untuk memporak-porandakan formasi dari Onyx PH. Akankah dipertontonkan? Ini dia Chase Fade-nya akan mengincar ke arah mana? Belum ada targeting. Dan Revenge ke arah belakang dan bahkan ke arah Hater. Tapi Win, what happened? Dia ternyata
flicker ke arah depan dan tidak ada yang terkena Titan Rage-nya kali ini Baloyski. Dia mengincar dari arah samping. Apakah akan melakukan flanking? Belum terlihat kali ini perlahan-lahan, tapi R7 terkena zaman force flow effect-nya. Thunderbelt-nya juga sudah mulai terlihat di depan sana. Baloyski, dia lebih sabar. Dia tahu dia harus melakukan pick off, tapi tidak mau terlalu terburu-buru walaupun tidak ada source kill dari RRQ Hoshi. Oh my god, satu team fight dan tadi kita lihat juga agak sedikit miscalculation dan bahkan ketika sudah tidak ada lagi spell dan juga satu source ultimate, lebih baik di retreat, dipaksakan untuk kembali cabut, jangan paksain untuk perang atau team fight. Karena 13 titik lagi Lord akan muncul dan lihat ini si Baloi Wanderer diversion, berani banget dan langsung diajar begitu saja smoke bomb keluar. Clay mencoba untuk mencari posisi dari Baloyski-nya, terkena di sana dan satu hitnya dari seorang Bangsin langsung menumbangkan Baloyski. Itu untung aja tadi ada Clay. Kalau nggak bakal kedetek itu dua ulti dari Natalia yang bisa langsung menghilang. Nge-trigger pasif ya. Timingnya pas banget, Lordnya udah up, langsung di commit aja sama RRQ dan kita lihat dengan satu Lord push, mampukah on PH nge-defend? Oh. Sin sendirian, kayaknya bakal trigger begitu aja dan bahkan hadir semuanya dari RRQ Hoshi. Hello, join the team fight. Larski masih mencoba untuk bertahan, tapi dia benar-benar strong banget di depan. Malah Clay yang ditumbangkan, Kairinya free hit, Finn dalam ancaman, dia terkena energy impact dan bahkan Marky menumbangkan gara Finn-nya. What happened RRQ Hoshi? Mereka sudah HBD tapi ternyata 4 melawan 5 kali ini. Tumbang 2 dari RRQ Hoshi, Bung Cornet. Posisi dari Kairi dan juga ini dari hatred-nya, dari Parsia-nya benar-benar disiplin banget untuk menjaga posisinya, memberikan damage dari belakang yang penting tidak terlalu offside, dan bahkan ini dari Larski-nya susah banget untuk di shutdown. Tebel banget dia. Immortalnya bahkan tidak pecah sama sekali dan inilah dia pick view untuk M3. Ini sampai dengan 3 juta. Hampir mengalahkan M2 record. Oke, by the way, tapi kali ini Clay akhirnya hidup kembali. Apakah langsung diversion? Apakah langsung teleportation? Pintu kemana sajanya pun belum digunakan Baloyski. Bakal memilih untuk mundur ke kali ini. R7 mencoba untuk mencari informasi tapi bakal langsung reset Onyx PH dengan line up 4 match-nya. Emang ini sengaja untuk bermain ke arah late game. Yes, benar banget. Ini walaupun sudah dapetin 2 bertetara, tapi yang dilakukan oleh anak-anak Onyx PH tetap mereka disiplin banget gimana cara mereka untuk menahan posisi dari seorang Kairinya. Baik banget diversion, tidak ada yang teleport ke sana. Tinggal menunggu untuk flicker yang mungkin akan kembali hadir di 18 detik berikutnya untuk dari Bangsin ya. Dan ini membuat dari seorang Finn mau nyulik ke Baloyski, tidak mau di-commit tampaknya. Hampir sebenarnya karena Albertnya juga udah standby di sana, bisa puncture, bisa sing ya kan. Untuk nantinya menabrak dengan pasif tambahannya juga Tyrant Revenge. Larski mungkin bakal jadi target utama Tyrant Revenge, Tyrant Rage dan bakal begitu saja. Lihat di depan sana Falling Star Moon-nya juga digunakan dan hanya untuk clear wave minion saja. Untuk entropy dari seorang Kairi. R7 masih berlenggang leha kali ini dengan pasif yang ia miliki. Purify emang udah nggak ada tapi Larski benar-benar tebel banget, sustain banget. Apalagi mortalnya belum pecah kali ini Bung Cornet. Perbedaan yang signifikan dari kedua tim, dari kedua negara yang berbeda ya, kita tahu Indonesia dan juga Filipina. Filipina adalah tim atau negara yang kalau misalkan main Mobile Legends itu main game lama pun juga gas, mereka tuh tetap mau masih malah suka mereka. Yes, untuk late game itu bukan masalah bagi mereka dan ini yang mereka pertontonkan sekarang kepada kita semua. Yang bikin hati kita tuh deg-deg banget ini nontonnya. Ketika mereka udah kehilangan ini bertetara di arah tengah, di arah bawah, tapi mereka masih santai aja untuk nge-defense semuanya, untuk melakukan team fight atau bahkan men-setup ulang kembali. Apa yang harus mereka lakukan ketika mereka sudah di menit ke-23, sudah menuju late game. Dan bahkan ini menuju Lord yang berikutnya, Lord yang keempat. Yang mungkin sudah mulai diawasi oleh anak-anak RRQ Hoshi. Iya benar banget dan memangnya Onyx PH mereka sangat-sangat kuat nge-defend high ground-nya dan Lord akan bangun bahkan dari tadi cuman baiting saja.
lihat dari total kill points-nya meskipun Aduh ya Allah. Entah ya, makin lama ya. Makin lama gitu. Makin fall off nggak sih? Kayak Lancelot makin dia Iya. ngehit ke arah Lord yang keempat, makin cepet juga Ngarep untuk dari Aldous. Yes, berharap dari Aldous-nya doang kali ini. Karena untuk hit Aldous di late game, balik lagi mungkin stacknya benar-benar ditabung dari tadi oleh Bang Sin. Tapi balik lagi Bang Sin dengan stack yang sangat amat banyak masih belum mempertontonkan untuk nantinya di teamfight jangka panjang. Dan Lord sudah hadir kali ini, Lord yang keempat. Lord yang keempat sudah mulai langsung dicolek-colek Tuh kan oleh Albertnya. Albertnya. Darahnya sangat amat low. Kalau terlalu sering bertahan di depan Lord yang damage semakin besar. Arseven aja darahnya udah 1 bar udah mulai 2 bar sudah mulai ngurang. Tapi ada Chase Fate sudah mulai ketahuan posisinya. 1 Tyrant Revenge keluar begitu aja ke arah Serai Esmeraldanya. Come on, ini Lord yang keempat. RRQ Hoshi, please come back. Kalian masih bisa melakukan comeback ini, tapi kita... Sin! Outplay yang sangat amat baik. Timingnya sangat pas, tapi kita lihat balon. Dikucek. Masih bisa kejut. Oh my god, dijuk begitu aja dan masih bisa untuk melakukan recall. Enggak ketahuan bahkan Baloyski dia menggocek ketika masuk rumput dan ternyata Clay-nya benar-benar di outplay. Kali ini lihat Kairi dengan entropinya dia balik ke arah belakang. Outplay dibalas outplay. Outplay dibalas tinju tapi Chase Fate sudah digunakan. Bahkan lihat markinya menahan di lini depan. Tyrant Rage-nya belum dikeluarkan dan bahkan lihat Bangsinya terjebak di depan. Narski-nya dia masih survive. Baloyski tumbang akhirnya. Tapi kali ini lihat ada Tyrant Revenge gak connect siapa-siapa. Pinnya mencoba untuk bertahan. Masih ditahan dan Clay-nya dengan rotation dia mencoba untuk mundur ke arah belakang. Marki benar-benar mampu untuk mempertahankan dirinya dan bahkan Bangsin harus tumbang. Winter Truncheon nggak save the day karena kali ini lihat Kairinya dia memainkan dari 6 stack super position dan masih 1 untuk 1 Lord keempat is nothing but kali ini Onyx PH masih mempertahankan tahtanya. Gak benar-benar nothing dapetin 1 inverter turret tapi benar-benar gak bisa nge-end game-nya. Dan bahkan yang dilakukan sama seorang Larski. Dia darahnya sekarang, dia punya immortality tapi dia tidak mau comeback. Dia tidak mau untuk balik ke base yang isi darah, dia tidak mau, lebih baik kehilangan immortality-nya. Dan mereka masih bisa untuk mempertahankan base turret-nya. 14-12 kedudukannya, gold-nya masih berbeda 3,8k tapi itu gak penting. Karena yang paling penting adalah gimana caranya untuk nge-hit best turretnya dan dapetin kemenangan. Untuk RRQ Hoshi 20 detik lagi Sin akan kembali hidup, mencoba untuk majuin minionnya, mencoba untuk ngerapihin minion dari anak-anak Onyx PH. Come on RRQ, harus lebih sabar lagi dan mencari timing yang pas untuk bisa langsung nge-end gamenya. Walaupun ini keadaannya sedang dipegang oleh RRQ Hoshi. Wah, ini mental game sih. Ini benar-benar tinggal mental game gimana caranya mereka bermain di late game. Sedemikian rupa Chase Fate sudah dibuka. Clay apakah bakal diversion lagi dengan memberikan HBD surprise untuk teman-teman dari Onyx PH. Dan kali ini bahkan Kairinya sudah mengeluarkan 1 dari Entropy. Finn-nya bakal diberikan space. Tyrant Revenge yang connect Tyrant Rage-nya kali ini langsung connect ke arah belakang. Tapi Clay-nya ditumbangkan. Hatred mencoba untuk bertahan tapi masih ada Winter Truncheon. Interference menyelamatkan harga tapi masih ada Immortal daripada seorang Hatred. Malah Bangsin yang tumbang. Dan lihat bagaimana Marki memporak-porandakan formasi depan dan belakangnya dari teman-teman RRQ Hoshi. Tersisa Albert, Finn, dan R7. 5 melawan 3 bukanlah angka yang baik kali ini. My God, ketika mengincar ke arah belakang dan 1 Winter Truncheon dari seorang Hatred-nya dan membeli immortality mengganti itemnya dan tidak bisa dapat 1 point kill dan menuju ke arah atas dari anak-anak Onyx PH. 5 melawan 3, 40 detik lagi untuk Bangsin akan kembali ke Land of Dawn. Harus bisa menahan minion yang sudah mulai jalan di arah top lane. Finn-nya membuka di sana tapi lihat damage-nya terlalu gemes. Tyrant Rage hanya untuk mendinai saja, untuk menghambat push yang dilakukan oleh anak-anak Onyx PH. R7 Albertnya sekarang langsung hilang 1 orang 3 dari RRQ Hoshi. Bahkan di sana dari Finn yang mencoba untuk mempertahankan turret ya. Marki juga sekarang
dan menuju ke rebis turret. Tapi Dipaksa. Ararki Hoshi, oh my god, Langsung kali ini lihat Kairinya memaksa dengan base yang tersisa sedikit banget. Ararki Hoshi dihajar di upper bracket dan dipaksa untuk bermain ke lower bracket. Berhadapan dengan rivalnya Onyx PH sendiri, Blacklist International, yang sudah menunggu di lower bracket. What a comeback. Wow. 3 base sudah dihancurkan, 4 Lord tidak cukup. Ararki Hoshi benar-benar dimainkan dari segi timingnya, team fight-nya. Seperti yang udah aku bilang, ini udah bukan soal net worth, benar kayak yang Bung Kornet mention sebelumnya. Ini udah bukan soal kill, bukan soal hero, timing, or segala macam, tapi di atas menit ke-25, mental, fokus, dan segala macamnya. Dan Onyx PH, mereka lolos ke final upper bracket, mengamankan tempat di upper bracket dan